Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang integral tentu fungsi aljabar. Integral tentu merupakan integral yang batas atas dan batas bawahnya diketahui. Misalkan fx merupakan fungsi yang kontinu pada selang antara a sampai b dan fx, f kapital ya, adalah sembarang antiturunan dari fx. Artinya fx di sini merupakan integral dari fx. Ya, antiturunan integral ya. Pada interval tersebut, yaitu interval ini, selang ini, interval sama ya. Maka berlaku, nah ini merupakan notasi atau simbol dari integral tentu ya, di mana B sebagai batas atas, ya batas atas, dan A sebagai batas bawah. Cara membacanya, integral fx dx dengan batas atas B dan batas bawah A. Atau integral fx dx antara A sampai B, sama saja maksudnya ya, adalah fx atau anti turunan dari fx sesuai dengan definisi atas ya. Ini definisinya. Kemudian kita tambahkan batas atas dan batas bawah di belakang, tanda kurungnya. Terakhir, kita hanya perlu mensubstitusikan nilai B dan A ke dalam hasil integral ya, integral dari fx. Berarti fb dikurang fa, di mana B dan A sebagai batas atas dan batas bawah. Ya, ini definisi dari integral tentu, atau sebagian orang menyebutnya integral Riemann ya. Riemann ini merupakan penemu dari integral tentu. Ya, Riemann menemukan integral tentu melalui luas penampang atau menentukan mencari luas penampang dari suatu daun ya. Di video ini tidak akan kita bahas integral Riemann karena saya pikir perlu sebuah video secara khusus ya jika ingin membahas tentang integral Riemann. Intinya, ini merupakan definisi dari integral tentu. Nah, untuk lebih memahaminya kita akan bahas beberapa contoh soal. Soal yang pertama, integral dari 2x dx dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Pertama kita integralkan seperti biasa, berarti 2 per 2 karena pangkatnya 1 ya, ditambah 1 berarti 2 per 2, x pangkat 2 ditambah c. Nah, di beberapa buku ya mereka tak lagi menuliskan c sebagai konstanta. Dan ini menyalahi definisi ya, karena definisi integral harus ditambah c, maka kita ikuti saja sesuai dengan definisinya. Jangan lupa memberikan tanda kurung dan batas atas 3, batas bawah 1 ya. Ini kan bisa disederhanakan, 2 dibagi 2, 1. Berarti x kuadrat ditambah c, batas atasnya 3, batas bawahnya 1. Terakhir, nilai ini kita substitusikan ya, batas atasnya 3 dan batas bawahnya 1. Kita substitusikan ke x-nya. Berarti didapatkan 3 kuadrat ditambah c dikurang 1 kuadrat ditambah c, sesuai dengan definisinya bahwa fx dengan batas atas b dan batas bawah a itu sama dengan fb dikurang fa. Berarti 3 kuadrat ditambah c dikurang 1 kuadrat ditambah c. Mengapa tidak 3c? Karena c di sini sebagai konstanta. Ingat, ketika suatu fungsi memiliki konstanta ya, atau suatu fungsi yang konstan, apabila disubstitusikan nilai x ke dalam fungsi tersebut, maka yang konstan tidak akan berubah ya. Itulah mengapa dia disebut sebagai konstanta atau fungsi konstan, karena nilainya yang selalu tetap ya, tidak pernah berubah. Dan ini sudah kita bahas di kelas 10, bahkan di kelas 11 kita bahas juga di materi matematika peminatan ya, tentang fungsi konstan. Jadi tidak akan 3c ya, karena dia tidak memiliki variabel x, yang kita ganti hanya yang memiliki variabel x. Berarti 3 kuadrat ditambah c, 9 ditambah c, 1 kuadrat 1 ditambah c, kita buka atau keluarkan kurungnya, berarti keluarkan dari kurung, berarti dikalikan nih, berarti dikurang 1, kalikan lagi dikurang c. Terakhir 9 dikurang 1, 8, c dikurang c, 0. Jadi c pasti 0. Itulah mengapa alasan sebagian buku tak lagi memasukkan c sebagai konstanta. Dan ingat sekali lagi, ini menyalahi aturan dari definisi integral itu sendiri. Maka tetap harus kita tuliskannya walaupun sedikit merepotkan, karena kita mengikuti aturannya. Nah,
Integral tentu sebenarnya membahas tentang luas daerah. Misalkan ini kan garisnya kan Y sama dengan 2X. Ya, perhatikan garis ini. Dengan batas atas 3 dan batas bawah 1. Kita berikan batas, yaitu 1 sampai 3. Jadi sebenarnya integral tentu itu mencari luas daerah dari bidang ini, yang merah ini. Jadi asalnya itu menentukan luas daerah dari suatu penampang ya. Di sini menentukan luas daerah dari suatu grafik yang diberikan batas atas dan batas bawah. Nah, ini kalau kita cari secara manual akan diperoleh ya. Kita bagi dulu menjadi persegi dan segitiga. Persegi ini sisinya 2 satuan ya, berarti luasnya 4. Kita simpan 4 satuan. Segitiga ini alasnya 1, 2, alasnya 2, tingginya 1, 2, 3, 4. Luas dari segitiga, setengah alas dikali tinggi. Alasnya 2 berarti setengah dikali 2, 1 dikali 4. Berarti 4. 4 ditambah 4, 8 satuannya. Sesuai dengan jawabannya. Jadi asalnya integral tentu menentukan luas daerah ya. Tapi nanti akan ditemukan nilainya yang negatif. Bagaimana? Langsung saja kita bahas contoh dari soal nomor 2. Nanti akan diperoleh nilainya negatif ya. Nah, kalau soal bentuk seperti ini, apakah perlu menggunakan integral substitusi? Tidak perlu ya, karena pangkatnya sama. Misal pangkatnya 5, maka kita gunakan substitusi. Itu pun ada aturan khusus ya, kapan digunakan substitusi. Ya, silahkan latihan, sering-sering latihan. Nanti kalian akan menemukan soal-soal yang harus menggunakan substitusi dan yang menggunakan cara manual seperti ini, integral dasar ya. Berarti ini kita kalikan dulu distributif X dikali X kuadrat, kemudian X dikali 2, 2X, 6 dikali X, 6X ya, tandanya pengurangan, kemudian 6 dikali 2, 12, dikurang, berarti dikurang 12. Sekarang kita mengintegralkan, oh belum ya, ini masih bisa disederhanakan, berarti 2X dikurang 6X, ya berarti dikurang 4, 4X hasilnya, ini kan negatif, berarti dikurang 4X. Nah, sekarang kita mengintegralkan X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 dx ya dengan batas atas 4 dan batas bawahnya 1. Berarti ini hasil integralnya 1 per pangkat ditambah 1. 1/3 X pangkat 3 ini selalu sama ya, jangan lupa. Kemudian 4 dibagi pangkat tambah 1. 4 ini kan 1 berarti 4/2 X pangkat 2 dikurang. Nah, ini sebagai konstanta ketika diintegralkan, ingat kita hanya perlu menambahkan X ke hasil integralnya ya. Berarti dikurang 12X ditambah C. Jangan sampai lupa sesuai dengan definisinya. Kita berikan kurung, kemudian batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1. Nah, batas ini kita substitusikan ke hasil integralnya. Berarti sekarang untuk menentukan integral tentunya kita substitusikan nilai batasnya. Berarti yang pertama, oh ini masih bisa dibagi ya, 4/2. Hasilnya 2. Pertama, kita ganti X-nya dengan 4. C-nya tetap C ya, karena dia fungsi konstan. Kemudian, dikurang dengan yang batas bawahnya 1. Berarti ganti nilai X dengan 1. Ya, ingat sebelum kalian menggunakan atau mensubstitusikan batasnya, pastikan ini sudah bentuk yang paling sederhana. Karena kalau kita menggunakan 4/2, ya sedikit repot dalam perhitungan nantinya. Jadi pastikan ini benar-benar dalam bentuk yang paling sederhana. 4 pangkat 3 berapa? 64 dikali 1 berarti 64/3 dikurang 4 kuadrat 16 dikali 2 32 dikurang 12 dikali 4 48 ditambah C dikurang buka kurung lagi berarti kan 1 pangkat 3 1 dikali 1 ya 1 kan 1 pangkat 2 1 dikali 2 2 dikurang 12 dikali 1 12 ditambah C. Nah, 64/3 tidak bisa dioperasikan ya, karena di sini tidak ada yang bisa dioperasikan. 32. Berarti kan negatif 32 dikurang 48. Hasilnya pengurangan tetap ya, berarti 80 ditambah C. Sepertiga kita buka kurungnya atau keluarkan dari kurung. Berarti ini kan ada 1. Negatif 1 dikali sepertiga dikurang sepertiga. Ini masih bisa dioperasikan, berarti negatif 12 dikurang 12, hasilnya negatif 14. Kalikan negatif positif. Tambah 14 dikurang C. Kemudian kita menggunakan ya atau kita dekatkan yang bisa dioperasikan. Ini kan bisa ya.
biasa orang menggunakan yang namanya sifat komutatif dan asosiatif secara berulang. Berarti 64/3 dikurang sepertiga hasilnya. Lalu kita dekatkan dulu ya. Dikurang 80 ditambah 14 ditambah C dikurang C. Nah, ini kita kurangkan hasilnya berapa? 63/3. Ini dioperasikan hasilnya dikurang 60, 66, C dikurang C, 0 ya. 63/3 bisa dibagi? Bisa kan? Berarti hasilnya 11 dikurang 66, hasilnya negatif 55. Nah, ingat, integral tentukan menentukan luas daerah. Apakah luas daerah negatif? Tentu jawabannya tidak. Lalu apakah ini harus kita mutlakkan? Ya, karena soal hanya meminta nilai. Berapakah nilai dari integral ini kan? Integral tentu ini, maka tak perlu kalian mutlakkan. Jadi jawabannya negatif 55, kecuali soal minta. Soalnya meminta kalian menentukan luas daerah dari integral tersebut ya. Maka kita mutlakkan nilainya, karena luas daerah tak boleh negatif ya. Ingat, tidak ada luas yang negatif ya, tak mungkin, mustahil. Tapi kalau hanya diminta menentukan nilai, maka jawabannya boleh ya, negatif 55.